Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik ya. Gimana istirahatnya tadi malam? Nyenyak? Puji Tuhan. Hari ini kita akan memulai hari yang baru di hari Jumat. Kita mau melaksanakan kebaktian bersama. Nih, sebelum kita memulai, kita mau berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk istirahat kami tadi malam. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu juga di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan kembali kami bisa menghirup udara pagi yang sangat segar ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai kebaktian kami. Biarlah Tuhan apa yang kami ucapkan dalam doa kami, apa yang kami nyanyikan dalam setiap pujian kami, itu semua bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai Miss, gimana kabarnya sekarang? Luar biasa Miss. Luar biasa ya? Iya. Sudah di weekend yang kedua di minggu ini ya. Luar biasa. Kayaknya anak-anak di rumah juga semangat tuh, ya. Nah, sebelum kita memulai ini kita mau nyanyikan satu pujian. Lagu ya. apa ya Miss? Lagunya anak-anak pasti suka. Asik. Ya, ada gerakannya juga loh. Jadi, sekarang coba semuanya berdiri. Yuk, semuanya berdiri. Nah, nanti ikuti gerakannya ya. Seru lagunya. Sip? Hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Buat hidupmu, buat Yesus tersenyum. Hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Nah anak-anak, sekarang kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersama-sama bernyanyi menyembah Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu
di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Anak-anak, sama-sama kita angkat tangan kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Halo Ta. Hai Dede. Bagus ya pemandangan di sini. Ini rumah siapa ya? Banyak pohonnya. Wow, keren banget. Rumah siapa sih, Dede? Ini kan rumahnya Pak Arya tahu. Oh iya, besar sekali ya. Wah, bagus ya. Rumahnya ada pohonnya, ada kolam ikannya. Wah, ada buah mangga. Ih, aku mau deh. Kayaknya aku ambil deh. Aku ambil atau enggak ya? Gak boleh, Nak. Itu kan punya orang lain. Kalau misalnya kita menginginkan milik orang lain, itu salah, itu berdosa. Tuhan sendiri gak suka yang seperti itu, Tak. Tapi kan saya cuman pengen aja, Bude. Tetap, itu gak boleh. Pokoknya sekali kita menginginkan barang milik orang lain, itu sudah salah di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak,
kita tadi sudah melihat cerita yang Ibu Dede dan Ibu Rita bawakan. Nah, cerita yang sama kita akan juga bahas nanti yang terdapat dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, Engkau yang pimpin kami dalam mengerti akan setiap firman yang Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, seperti yang tadi sudah Ibu bicarakan bahwa di dalam Alkitab ada sebuah kisah ya mengenai seseorang yang menginginkan barang milik orang lain. Siapakah itu? Nah, dia adalah Raja Ahab. Dia raja yang memerintah di kerajaan Samaria. Nah, Raja Ahab ini memiliki seorang istri bernama Isabel. Nah, Isabel ini orang yang selalu mengajak atau membawa Raja Ahab kepada hal-hal yang tidak baik, misalnya menyembah berhala atau hal-hal yang lainnya. Nah, anak-anak, pada suatu kali Raja Ahab itu menginginkan sebuah kebun anggur. Nah, sebuah kebun anggur itu milik siapa? Milik orang lain. Siapa yang punya? Nah, kebun anggur itu milik Nabot. Ya, lalu Raja Ahab datang kepada Nabot. Hai Nabot, bolehkah aku memiliki kebun anggurmu? Aku akan beli kebun anggurmu. Kalau kamu tidak mau menjualnya, aku akan ganti dengan kebun yang ada di sebelah sana. Tapi Nabot menolak permintaan Raja Ahab. Dia tidak mau menjual atau menyerahkan tanah itu, kebun itu kepada Raja Ahab atau orang lain, karena itu adalah tanah warisan keluarganya. Nah, kemudian Raja Ahab kesal sekali karena keinginannya tidak terpenuhi. Lalu dia pulang ke rumah, dia tiduran di rumahnya dengan penuh kemarahan ya, kesal sekali. Kenapa? Karena keinginan tidak terpenuhi ya. Nah, anak-anak, kemudian Isabel mendatanginya. Lalu Isabel berpikir dia memiliki sebuah rencana yang tidak baik ya. Dia mengatur bagaimana caranya supaya Raja Ahab dapat menguasai kebun itu. Lalu dia membuat suatu undang-undang di mana bahwa semua orang harus berpuasa, lalu harus menyembah kepada Tuhan dan kepada Raja. Nah, kemudian dia mengatur sebuah acara, yaitu acara makan-makan bersama. Nah, di mana dia menempatkan 2 orang dursila untuk membuat sebuah kesaksian palsu atau kesaksian dusta supaya Nabot ini dijatuhi hukuman. Nah, kemudian acara itu dilangsungkan. Lalu si Nabot ini ditempatkan di tempat yang paling utama. Lalu 2 orang dursila itu duduk di sampingnya. Kemudian pada saat perjamuan tersebut 2 orang dursila ini membuat sebuah kesaksian atau perkataan dusta tentang Nabot, sehingga apa yang terjadi? Orang-orang di sana menghukum dan menghakimi Nabot karena berdasarkan undang-undang bahwa dinyatakan bahwa Nabot telah melakukan kesalahan. Padahal itu tidak benar ya anak-anak ya. Nah, apa yang terjadi? Sehingga orang-orang di sana menghakimi Nabot ya, dengan melempari dia dengan batu ya, sampai dia terluka dan sampai dia meninggal. Nah, anak-anak, pada saat Nabot sudah meninggal, lalu Isabel mendatangi Raja Ahab. Dia cepat-cepat berkata, ayo cepat pergilah ke kebun anggur itu. Nabot sudah mati, dia sudah meninggal, cepat kuasailah kebun anggur itu. Nah, kemudian Raja Ahab pergi ya, dengan sangat senang dia datang ke kebun anggur itu. Wah, dia sangat bahagia karena dia memiliki kebun anggur yang memang dia inginkan. Nah, pada saat dia di kebun anggur itu, dia sedang menikmati buah-buah anggur itu, tiba-tiba datanglah Nabi Elia. Nabi Elia
menegur Raja Ahab karena Raja Ahab telah melakukan perbuatan yang tidak benar, ya. Tuhan berbicara kepada Nabi Elia untuk menegur Raja Ahab, ya. Dikatakan bahwa, hai Raja Ahab, kamu sudah menginginkan barang milik orang lain, kamu sudah berbuat dosa karena menginginkan barang milik orang lain. Nah, anak-anak, dari kisah Ahab ini kita tahu bahwa Ahab pada akhirnya adalah mendapat hukuman dari Tuhan. Dia Isabel juga sama, ya anak-anak, mendapatkan hukuman juga dari Tuhan, hukuman yang sangat luar biasa, ya, tidak menyenangkan. Nah, kita belajar dari sini bahwa menginginkan barang milik orang lain itu adalah sebuah pelanggaran atau dosa, ya. Kita tidak boleh menginginkan barang milik orang lain. Kita sudah belajar dari firman Tuhan bahwa kita harus selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Kita harus mengucap syukur dengan segala yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Walaupun barang orang milik orang lain itu lebih baik dari kita, lebih bagus dari kita, tapi kita harus tetap bersyukur dengan barang yang ada dan apa yang saja yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, anak-anak, kita boleh merenungkan firman Tuhan ini agar kita tetap setia dan taat kepada Tuhan, untuk kita mentaati firman dan perintah Tuhan, terutama hukum ke-10 ini, jangan mengingini barang milik orang lain. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah dengan firman-Mu kami menyadari bahwa kami harus taat dan setia kepada firman-Mu. Kami juga harus belajar untuk tidak menginginkan barang milik orang lain, dan kami harus selalu bersyukur Tuhan dengan berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, tema Sapa Siswa hari ini adalah jangan mengingini barang milik orang lain. Firman Tuhannya diambil dari 1 Raja-Raja 21. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, anak-anak, selamat merenungkan firman Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dah.